Malam-malam gini, kamu masih sepedaan di sekitar kota bareng teman-temanmu. Tapi tiba-tiba, matamu ngelihat bongkahan meteorit melesat di angkasa. Objek langit berwarna hijau terang ini terus ngebut, lalu nyemplung ke kolam kecil. Kamu pun mengejarnya. Permukaan airnya kelihatan berbuih dan bergelembung. Meteorit yang berpijar itu perlahan tenggelam ke dasar kolam dan menyinari airnya dengan cahaya hijau. Sambil terkaget-kaget, kamu mendekati tepi kolam. Sinar hijaunya terpantul ke kacamatamu dan berhasil menyedot perhatianmu. Kamu pun perlahan melangkah, tapi langsung jatuh, lalu pingsan. Tahu-tahu, kamu sudah terbangun di rumah sakit sambil memegangi sisi ranjang. Kamu nyoba bangkit, tapi terdengar bunyi berisik dari bawah jemarimu. Sambil mengamati telapak tanganmu, kamu mulai menjerit histeris. Telapak tanganku dipenuhi baja. Teman-temanmu langsung mendekat dan ngasih tahu kalau kamu sempat terhempas ke tepi kolam. Mungkin kamu udah nyentuh meteorit itu. Kemudian, struktur genetik di dalam tubuhmu mulai mengalami perubahan. Di depan cermin, kamu bisa ngelihat tubuhmu dipenuhi baja. Bukannya takut, kamu malah kegirangan. Tubuhmu berubah jadi logam. Nggak juga, balas temanmu. Sel kulitmu memang ditutupi lapisan baja paling tipis dan kuat, tapi di luar itu, tubuhmu masih normal seperti biasanya. Gerakanmu masih bisa fleksibel. Jadi, tubuhmu itu kayak terbalut baju zirah kesatria yang terbuat dari partikel baja nano. Sambil menarik nafas dalam-dalam, tatapmu menerawang jauh keluar jendela. Paru-parumu masih dipenuhi udara. Tapi gimana dengan kulitmu? Dokter yang merawatmu segera masuk, lalu menjelaskan, sel kulitmu sudah nggak perlu oksigen lagi. Permukaannya nggak berpori, sehingga udara nggak bisa masuk. Nah, untuk menyuplai kekurangan oksigen ini, ukuran paru-parumu jadi lebih besar, dan kamu bisa menahan nafas lebih lama. Di malam hari, kamu jadi sulit tidur karena kelopak mata bajamu terlalu menekan bola matamu. Kamu pun bangkit untuk keluar nyari angin, tapi pintu kamarmu terkunci. Setelah tanganmu mendorong handle-nya lebih keras, kuncinya langsung patah. Di luar kamar, kamu berpapasan dengan dokter. Dia memintamu segera balik karena tubuhmu belum pulih. Dan esok hari, kamu perlu dipindahin ke tempat lain. Tapi kamu ngerasa tubuhmu sudah bugar dan ingin segera pulang. Si dokter mulai memegangimu, tapi kamu berhasil kabur. Sirine rumah sakit mulai berbunyi. Rupanya, mereka mau mindahin kamu ke lab rahasia untuk melakukan penelitian dan percobaan. Sejumlah perawat juga mulai mengepungmu. Dengan bogem mentahmu, kamu meninju tembok sampai runtuh, seakan-akan cuma terbuat dari kardus. Setelah keluar tembok, kamu cepat-cepat kabur dari rumah sakit. Kamu langsung ngasih tahu kejadian ini ke teman-temanmu, lalu kabur keluar kota. Tapi saat kalian mulai goes, sejumlah mobil hitam membututi dari belakang. Untuk menghindari dari kejaran mereka, kamu mulai masuk hutan. Sejumlah ilmuwan dan pria berjas hitam terlihat memburumu. Sambil berjalan ke danau di depanmu, kamu mengingat-ingat ucapan dokter soal paru-parumu yang membesar. Oke, berarti bisa nih buat ngumpet di bawah air. Setelah nyebur ke air, tubuhmu perlahan tenggelam. 10 menit kemudian, paru-parumu masih punya sedikit suplai oksigen. Para pengejar itu akhirnya pergi karena nggak bisa melihatmu. Kamu mulai naik ke permukaan air, tapi malah semakin tenggelam. Kulit baja di tubuhmu semakin membebanimu dan bikin kamu nggak bisa berenang. Setelah nyoba naik lagi, tubuhmu tetap saja tertarik ke dasar air. Untung teman-temanmu segera menolongmu. Meski basah kuyup, tubuhmu nggak akan berkarat. Tinggal tunggu bentar aja juga kering kok. Setelah beberapa saat, kamu lanjut goes ke hotel murah untuk ngumpet dan nyusun rencana. Sang surya bersinar cerah dan kamu sudah goes selama berjam-jam. Meski teman-temanmu kegerahan, kamu nggak berkeringat sama sekali. Hanya saja tubuhmu mulai berdebu. Tapi nggak apa-apa juga sih, kan gampang dibersihin dengan lap. Tubuh manusia normal berkeringat agar suhunya bisa turun. Tapi suhu tubuhmu belum juga turun tuh, kulitmu malah makin ngebul. Dan telapak tanganmu bisa dipakai untuk masak telur. Sebetulnya sih api dan suhu dingin nggak membahayakan tubuhmu kok.
Saat kamu mau check-in motel, tubuhmu mulai sulit bergerak. Tiap kali kamu angkat tangan atau berjalan, akan terdengar bunyi gemeretak. Jadi, tanpa pikir panjang, temanmu memberimu oli pelumas rantai sepeda dan kamu langsung menyiramkannya ke tubuhmu. Wah, ternyata berhasil. Gerakmu jadi leluasa lagi deh. Kulit baja bikin bobotmu makin berat dan bisa membebani ototmu. Tapi kamu segera terbiasa dan tubuhmu jadi lebih terlatih cuma dalam hitungan jam. Wah, mantap! Kamu jadi punya superpower. Dengan begini, kamu akan gampang ngancurin tembok dan pelat besi serta bisa mecahin kaca cuma dengan jentikan jari. Di dekat kulkas motel, kamu mengambil tempelan magnetnya dan ternyata magnet itu bisa nempel di tubuhmu. Saat kamu nyalain TV, penyiarnya memberitakan soal kamu dan teman-temanmu yang jadi buron. Wajahmu terpampang di semua saluran. Kamu pun segera keluar motel dan goes sejauh mungkin. Karena kamu terlalu semangat goes, pedal sepedamu jadi rusak. Wah, untuk ngelanjutin perjalananmu, berarti kamu perlu nyewa mobil. Tapi setelah beberapa jam, bensinnya mulai habis. Bobotmu kian melar dan mobil yang kamu naiki semakin boros bahan bakar. Ya udahlah, jalan kaki aja kalau gitu. Tapi tiba-tiba ada mobil pickup tua yang menepi. Pengemudinya berjenggot lebat. Dia menawarimu tumpangan ke stasiun di kota terdekat. Di sepanjang perjalanan dia cuma diam. Keringat dingin bercucuran di wajahnya. Mungkin dia gugup, kok aneh banget sih? Setelah masuk ke kota tujuanmu, banyak foto terpajang di lampu lalu lintas. Dan siapapun yang bisa menangkapmu akan diberi imbalan. Kamu pun langsung minta si pengemudi untuk menurunkanmu. Tapi dia nggak mau menggubrismu. Lalu, kamu menghentakkan kaki ke lantai mobil dan jatuh ke aspal. Mobil itu seketika berhenti, tapi kakimu tetap baik-baik saja. Sejumlah mobil hitam mulai mendekatimu dari berbagai penjuru. Setelah pintunya terbuka, orang berjas hitam langsung keluar dan menangkap teman-temanmu. Tapi kamu berhasil kabur, lalu manjat ke atap rumah berlantai 5. Para ilmuwan dan pria berjas hitam itu berusaha mengepungmu lagi. Tapi kamu berlari ke tepi bangunan, kemudian lompat. Kamu berhasil mendarat di tanah dengan kaki setengah menekuk, mirip superhero beneran. Aspal di bawahmu langsung rusak dan sepatumu juga robek. Sambil berlari, kamu menggoreskan bekas cakaran ke bodi mobil yang terparkir. Akhirnya, kamu sampai di hutan dan bermalam di situ. Kemudian, kamu ngumpulin ranting besar untuk bikin api unggun. Tapi sebetulnya kamu nggak perlu api unggun karena tubuhmu nggak kedinginan. Saat ini, kamu cuma perlu ngumpet di tempat gelap. Kamu mendekatkan tanganmu ke api unggun, tapi nggak merasakan sensasi panasnya. Di ujung jemarimu bahkan nggak ada sidik jarinya. Lalu kamu memejamkan mata sambil ngebayangin masa depanmu. Semua detektor logam pasti akan sangat berisik tiap kali kamu lewat di dekatnya. Para petugas bank, bandara, dan kafe pasti akan kewalahan. Dan parahnya lagi, sepanjang umurmu, kamu akan terus-terusan ngumpet. Dalam tidurmu, kamu bermimpi orang-orang mulai mengolokmu. Seketika itu juga, kamu terbangun. Gak bisa begini terus. Dan setelah beberapa saat, kamu bisa tahu solusinya agar kamu gak dikejar-kejar lagi. Kamu pun menyusuri hutan sampai berjam-jam. Dan kulitmu mulai mengeluarkan bunyi berisik karena kurang pelumas. Sesampainya di jalanan, kamu melihat mobil yang terparkir di dekat hotel. Kamu membuka bagasinya, lalu mengambil wadah oli mesin. Setelah berhasil menyelinap masuk ke kamar hotel, kamu langsung ngecas ponselmu. Tapi 1 jam kemudian, ada cewek yang masuk ke kamar. Dia langsung menjerit ketakutan. Dan kamu langsung mengambil ponselmu, kemudian keluar lewat jendela. Sejumlah mobil hitam menepi di depan hotel. Helikopter juga terbang di atasnya. Kamu segera lari ke tempat pembuangan mobil bekas, lalu mulai merekam dengan ponselmu. Oke, udah saatnya kamu cerita yang sebenarnya. Di sini, kamu bilang kalau kamu nggak mau superpower seperti ini. Kamu cuma mau hidup normal. Setelah itu, kamu nge-post rekamanmu ke semua akun medsosmu. Tapi tiba-tiba, tower crane di situ menyala, kemudian nyeret semua mobil bekas itu dengan magnet raksasa. Tubuhmu juga ikut nempel di magnet. Orang-orang berjas hitam itu kemudian menangkapmu. Duh, nggak bisa kabur lagi nih. Para reporter dan orang di sekitar situ mulai masuk ke tempat pembuangan. Dan saat mereka tahu ceritamu yang sebenarnya, kamu bisa terhindar dari percobaan di lab itu.